Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dua orang ini sama-sama ingin melaksanakan salat sunnah subuh. Ya, salat sunnah qobliyah subuh. Orang pertama di dalam salatnya rakaat pertama dia membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat yang kedua dia membaca surat Al-Ikhlas. Dan di sini dia lebih meringkas ya salatnya, baik dari rukuknya, baik dalam sujudnya. Kemudian orang yang kedua, dia juga melaksanakan salat sunnah subuh atau salat qobliyah subuh. Dia di dalam salatnya dia membaca surat yang lebih panjang, masya Allah, ya, membaca surat Nuh di rakaat pertama, dan di rakaat yang kedua ya dia membaca surat An-Naba. Ya, bahkan di dalam rukuknya dia memperpanjang rukuknya, kemudian di dalam sujudnya dia memperbanyak doanya, ya. Maka antara orang yang pertama dengan orang yang kedua terdapat perbedaan. Dan yang lebih afdal adalah orang yang pertama. Kenapa? Karena orang yang pertama ini dia mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW, sedangkan orang yang kedua ya tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka yang lebih afdol ya orang yang pertama. Ya, kita kembalikan kepada kaidah. Ya, taib. Isabatus sunnah afdol min kasratil amal. Ya, isabatus sunnah afdol min kasratil amal. Mengikuti sunnah Nabi SAW itu lebih afdol, ya, lebih afdol dibanding memperbanyak amal. Dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqakum, ya, huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hidup dan mati, ya, supaya Dia Allah Subhanahu wa taala menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik, ya, yang lebih afdol amalannya, ya, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, di sini jelas, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya. Ya, karena kebanyakan kita kaum muslimin itu bagaimana semangatnya sebagian kita di dalam beramal, akan tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal di dalam beramal itu harus ikhlas dan juga sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, maka amalan itu akan tertolak. Kemudian, ya, berkata seorang ulama, ya, Fudail bin Iyad rahimahullah taala, ya, masih mengenai tentang ayat, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, jadi beliau mengatakan akhlasuhu aswabuhu wa qala innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yaqbal. Jadi amalan yang paling ikhlas, amalan yang paling benar, dia mengatakan dan menjelaskan sesungguhnya, ya, innal amal idza kana khalisan, sesungguhnya amalan yang apabila ya ikhlas, ya, dilakukan, walam yakun sawaban, akan tetapi tidak benar, lam yakbal, maka amalan itu tidak diterima, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa idza kana sawaban walam yakun khalisan lam yakbal, dan apabila amalan itu benar dia lakukan akan tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lam yakbal, juga tidak diterima. Harusnya apa? Hatta yakuna khalisan sawaban, hingga amalan itu ya ikhlas lillahi taala, ya, dan sawaban, dan benar dilakukan. Apa maksudnya? Beliau Fudail bin Iyad mengatakan wal khalis idza kana lillahi azza wa jalla was shawab idza kana ala sunnah. Jadi ikhlas itu kalau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar, ya, sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka dari itu ya ikhlaskanlah di dalam beribadah dan di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan benar sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perbanyak amalan kita. Ya, perbanyak amalan kita karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Jadi amalan itu adalah amalan yang soleh, ya, bukan amalan-amalan ya yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jika memang kita ingin berjumpa dengan Allah, maka beramallah dengan amalan-amalan yang soleh, ya, dan jangan sekali-kali ya kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala ya sedikit pun. Itu saja ya, semoga bermanfaat ya buat ana dan juga kaum muslimin ya. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi